dipersembahkan oleh memasaknya menggunakan arang kayu rambutan. This is very, very good. Teksturnya, rasanya, aromanya is very good. Karakter yang banyak disukai oleh anak-anak. Amazed sekali dengan craftsmanship dari karakternya. The best pao yang pernah saya makan. selama ini. Menciptakan sesuatu yang bisa memberdayakan gaya hidup sehat. Maaf. Pemirsa, selamat datang kembali di kompetisi Wirausaha Juragan Zaman Now Season 4. Saatnya UMKM naik kelas. Kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, para calon juragan kita memiliki latar belakang usaha yang sangat unik-unik. Dimulai dari kreasi makanan yang cantik, bahkan ada juga yang pernah menjadi atlet binaraga hingga resep daerah yang mulai langka. Namun apakah hal itu cukup untuk menarik hati para panelis? Dan peserta yang akan mendapatkan gelar terjuragan pasti akan dirayakan secara spesial. Karena kami rayakan bersama Kongguan The Legendary Biscuit. Pemirsa juga bisa memfollow Instagramnya di @kongguan_biscuit untuk mengetahui info produk dan juga promo menarik lainnya. Kongguan untuk semua. Dan langsung saja pemirsa, kita lihat calon juragan pertama kita pada Juragan Zaman Now episode kali ini. Kita tanyakan kepada Coach Peter, kira-kira seperti apa Coach untuk calon juragan pertama kita pada episode hari ini? Oke, juragan yang pertama itu datang dari Sidoarjo, Jawa Timur. Keahliannya membuat bakpao, akhirnya lahirlah usaha yang dinamakan Bounderful. Tapi ini bukan sekedar bakpao biasa, karena bakpao ini dikemas sedemikian rupa, sedemikian cantik dengan harapan agar anak-anak mau memakan bakpaonya. Seperti apa produknya dan bisnisnya? Berikut kita panggilkan Mbak Francisca dari Bounderful. Ya, silakan dinikmati bakponya selagi hangat. Bakpao Bounderful, Cute Pao Spesialis. Di sini kami menawarkan lebih dari sekedar bakpao biasa, tapi kreativitas tanpa batas. Ini adalah contoh-contoh dari bakpao spesial karakter yang kami produksi tiap hari menyesuaikan karakter yang banyak disukai oleh anak-anak. Dan ini adalah produk kami terbaru, bakpao klasik, tapi kita bentuk lebih modern untuk menyesuaikan tren saat ini. Mimpi kami adalah mempunyai House of Bounderful seperti permintaan para customer kami untuk kami bisa mempunyai tempat yang permanen supaya mereka bisa melihat dan memilih banyaknya varian produk kami. Berikut adalah dana investasi yang kami butuhkan di angka 250 juta rupiah. 50% untuk sewa lokasi, 10% untuk marketing, 20% untuk produksi, untuk tenaga kerja, dan 20% lagi untuk interior. Oke, memang harganya berapaan sih Mbak? Mulai 16.000. Oke, jadi kalau saya mau beli satuannya 16.000. Iya. Oke, kalau gitu. Tapi tanpa berlama-lama kita langsung tanya aja ke para panelis. Gimana nih para panelis? Siapa mau bertanya duluan? Pak Rex, silakan Pak Rex. Oke, Mbak Francisca. Kalau saya sih ngelihat potensi bisnisnya bahkan bisa dikembangkan dengan lebih cepat dengan menggarap B2B sebetulnya. Nah, jadi kalau saya lihat, jika pun ada yang berinvestasi, alangkah baiknya sebaiknya diarahkan terlebih dahulu yang sudah langsung making money gitu. Ya, making money itu artinya cepat. Baru nanti outletnya bisa nyusul, jangan kebalik. Karena bikin outlet itu capex-nya sudah di depan duluan pasti. Ya, spendingnya sudah pasti banyak. Kemudian nanti mengelolanya pun berbeda sekali. Sudah mulai berbeda, ya apalagi mengharapkan ada yang nongkrong, ada yang apa. Nanti ujungnya pasti mau tambah menu, ada nasi goreng, mau ada kopi. Nah itu udah different model lagi tuh Mbak nanti. Menurut saya UMKM itu kadang-kadang cari dulu yang namanya low hanging fruit. Ya, low hanging fruit itu sesuatu yang bisa digarap dengan cepat tanpa berinvestasi lebih banyak, tapi bisa menghasilkan income. Nah, lari dari situ dulu. B2B bisa seperti itu. Mainin outlet itu sesuatu yang lebih kompleks. Ya, butuh skill dari operation, supply chain, produk varian. Sementara kalau mainin dari sisi frozen,
itu masih berfokus pada core-nya. Tinggal membangun sales channel dan funnel-nya. Yang kedua juga mungkin dari sisi kreativitas ya. Tadi saya ngelihat ada croissant gitu ya. Wah ini bagus nih, coba dibuat satu kategori baru ya. Kropel, kropau ya betul. Jadi kroffel bakpao. Nah itu dihakin tuh. Wonderful bakpao. Wah itu keren banget itu. Nanti kalau udah bisa seperti itu. Nah itu yang kategori itu mungkin bisa juga diledakkan seperti itu. Bagus sekali tadi arahan dari atau sharing dari Pak Rex ya. Saya dari Surabaya aslinya. Jadi saya tetanggaan sama ibu. Saya suka makan bakpao waktu kecil. Betul. Ini the best pao yang pernah saya makan selama ini. Congratulations. Dan saya kira nanti mungkin bisa dikembangkan seperti varian yang mana yang terbaik dan sebagainya. Itu saya kira udah cukup banyak variannya. Jadi nanti kita bisa dilihat mana yang akan menjadi jagoannya untuk bisa dikembangkan. Saya kira itu taste is good, rasa sekali kalau yang buat ini pakai hati. Congratulations. Thank you so much. Bakpao adalah suatu produk atau suatu makanan yang saya makan dari kecil. Ini berbedanya dan tidak sticky di dalam waktu kita mengunyah. Jadi ini yang membuat itu perbedaan yang besar dan tentu dengan adanya itu lebih moist dan waktu disajikan masih hangat. Jadi itu yang membuat ini sangat betul-betul lezat begitu. Saya hanya bernostalgia ya masa kecil. Saya tuh kalau keluar sekolah kan zaman dulu banyak jajanan. Salah satu yang menonjol itu selalu bakpao karena ada asapnya yang keluar. Ini hanya pikiran saya aja. Kenapa tidak dibuat gerobak tapi didesain dengan bagus? Yang jualan juga memakai uniform sesuai karakter nanti yang dibangun oleh Bounderful. Jadi orang melihatnya aja itu udah eye catching. Apalagi pas dibuka, ininya kan dari kaca nih, itu udah warna-warni, karakternya macam-macam dan ini kan sebetulnya cater for anak-anak kan, lebih ke ibu dan anak-anak lah. Dan itu gerobak-gerobak bisa dijadikan point of sales yang distribusinya tuh bisa kemana-mana, terutama ke sekolah, tempat les dan lain-lain. Dan kalau soal rasa, ini saya udah cobain kropau ya, kropaonya enak sekali. Terima kasih banyak Pak Rino. Halo Bu, saya tanya dulu ya, Ibu sendiri latar belakangnya apa tuh kok tiba-tiba pengen bikin bakpao dengan karakter? Kalau background saya kuliah di sekretaris. Terus habis kerja resign bikin ini gitu Bu? Iya, saya coba bikin itu. Oke. Saya soalnya nanya gini, tadi soalnya antara setuju atau nggak setuju sama Bapak yang di ujung sana. Kenapa begitu, Bu? Ada yang setujunya, ada yang enggaknya. Bahwa nomor satu mungkin kalau bikin outlet juga saya sama dengan Bapak-Bapak yang lain kurang, ini sarannya ya, tapi kurang setuju karena ya menunya ekstensif. Saya nggak lihat ada orang makan bakpao dan minum kopi itu beda sama, karena bakpao nggak di-treat sebagai pengantar minum kopi, tapi lebih makanan berat dan snack. Tapi kalau misalnya langsung masuk ke B2B, mungkin juga agak berat gitu. Karena misalnya supply ke kafe pun, kan ini Bounderful dikenalnya dengan bakpao karakter. Nah karakter mana yang mau di kafe mana, itu kan orang akan berbeda. Kecuali kalau yang B2B-nya sih kropau. Saya sih selain rasanya yang enak ya, paunya lembut, saya amazed sekali dengan craftsmanship dari karakternya. Jadi ini hebat banget sih Bu, kita lihat sepintas pandang tuh tahu itu muka siapa. So awesome soal itunya sih Bu. Kesan pertama ngeliat bakpaonya, menarik sekali karena bagus banget si bentuk bakpaonya, rapi dan sangat mirip sekali dengan karakter-karakter yang terkenal di dunia gitu. Bahwa kita lihat selintas aja kita tahu bahwa ini karakter apa, itu sebuah merupakan validasi bahwa craftsmanship-nya bagus gitu. Saya membantu menerjemahkan apa yang ada di kepala dan hatinya Mbak Francisca ya, karena kita udah coaching 4 kali. Jadi konsep B2B sebenarnya sudah pernah dijalankan oleh Mbak Francisca.
Tapi Mbak Francisca tidak ingin melanjutkan karena saat ini bukan seperti manufacturer yang punya kapasitas untuk itu. Apalagi untuk membuat sebuah bakpao itu perlu ketekunan dan ketelitian yang memang mendalam. Sehingga value-nya harus lebih tinggi daripada B2B. Karena B2B sendiri marginnya sangat tipis katanya. Tidak worth it untuk dijalankan. Nah, jadi makanya kenapa esensialnya adalah membangun central kitchen dulu. Nah, harapannya dengan central kitchen ini, sayang nih kalau cuma sekedar central kitchen, kenapa nggak sih sekalian jualan di depannya? So that's the idea. Terserah mau yang datang siapa. Nah, konsepnya dengan kopi adalah sebenarnya kopinya untuk ibunya, bakpaonya adalah untuk anaknya sebenarnya. So mom and kids sebenarnya gitu. Oke, baik. Dan itulah tadi presentasi juga dari Mbak Francisca dari Bounderful Bakpao. Dan ini baru yang pertama ya pemirsa calon juragan kita, karena masih ada 2 calon juragan lainnya. Dan nanti yang akan menentukan adalah tim panelis. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan suntikan modal, siapa juga yang akan dinobatkan sebagai terjuragan pada episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, karena masih ada 2 calon juragan lainnya. Tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Masaknya menggunakan arang kayu rambutan. This is very good. Teksturnya, rasanya, aromanya is very good. Terima kasih. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Nah pemirsa, calon juragan yang kedua akan melakukan presentasi adalah anggota dari tim Coach Dewa Eka Prayoga. Coach, kira-kira untuk calon juragan kita yang kedua pada episode kali ini, apa sih yang membedakan dengan calon juragan lainnya? Siap. Silakan Coach. Ya. Peserta Juragan Zaman Now kali ini adalah seorang mantan lawyer dan juga penyidik korupsi yang akhirnya memutuskan resign dan banting setir jadi seorang pengusaha. Ya, tentu perjuangannya tidak mudah, dari nol, ya, terus merangkak sampai akhirnya membuat sebuah produk dengan produk bebek. Namanya adalah bebek oblok. Apa itu? Daripada penasaran, langsung aja kita saksikan. Nama saya Bambang Kurniawan, saya biasa dipanggil Bang Bebek. Saat ini di depan Bapak dan Ibu sudah ada menu makanan yang biasa kami sediakan di warung Bebek Oblok Benyamin. Monggo Bapak dan Ibu mungkin bisa dicicipi dulu. Oke, Bang Bebek. Bebeknya enak. Terima Tapi kasih. saya mau tanya dulu nih, saya lihat sebelah saya, kalau yang Badian makan ini kan yang pedas. Ini yang tidak pedas. Tapi ini stylenya juga berbeda kan ya? Bedanya proses memasaknya aja, Pak. Jadi kalau ini bebek asap, yang memang biasanya di luar sana orang memasak itu pakai angkak gitu. Kebetulan saya untuk mewarnai warnanya itu menggunakan buah bit. Saya mengcombine, hanya memang perbedaannya biasanya di bebek asap itu sendiri menyajikannya dengan nasi Hainan, saya menyajikannya dengan nasi uduk Betawi. Ini nasi uduk? Nasi uduk Betawi. Saya mau bilang nasinya nih enak. Betul, apa teksturnya, rasanya, aromanya is very good. Terima kasih. Saya suka makan bebek dan ini salah satu bebek yang enak yang pernah saya makan. Jadi ya dari segi rasa dan produk sih menurut saya nggak ada yang perlu direvisi, dan terutama kecocokan nasi uduk dan bebeknya itu sangat baik. Alhamdulillah dari tahun 2015 saya membuka usaha ini, saat ini sudah memiliki legalitas seperti HKI, sertifikat halal, dan juga NIB beserta turunan-turunannya. Dan yang membedakan, sangat membedakan dari produk kami adalah kami masih menggunakan tradisional dan memasaknya menggunakan arang kayu rambutan yang saat ini masih kami pertahankan. Produknya, saya tadi malam makan bebek baru sama teman-teman. This is very good. Karena dan soft, apalagi saya mendapatkan yang tidak pedas, yang asap. Saya tadi takutnya
looks good tapi akan terlalu biasanya alot lah kira-kira begitu. Karena bebek not easy menurut saya untuk menjadi soft. Tapi ini moist dan soft, nasinya bagus. Saya kira pertanyaannya, tadi kan ini dengan pakai arang kayu rambutan. Ya? Ya, ini nanti kalau misalnya menjadi machinery dengan mesin atau dengan stove yang itu akan bagaimana kiatnya untuk menjaga konsistensi itu, karena itu yang paling utama, aset utamanya kan itu, konsisten dalam memasak dan rasa gitu kan. Ya. Makanan ini itu taste-nya itu menjadi nomor satu yang saat ini kami itu harus jaga gitu. Kalau memang misalnya rasa dari ini menggunakan itu akan berbeda, itu saat ini saya justru masih memerlukan bimbingan daripada beberapa coach yang ada. Saat ini memang masih melakukan trial and error. Prepare aja, kalau ini kan gunanya dengan machinery akan lebih hygienic, one of the things. Kedua mungkin akan lebih cepat memproduksi sehingga bisa supply demand yang ada begitu. Baik Pak. Ketika ada masukan, itu bagaimana nanti ke depannya dalam dunia industri karena permintaannya terlalu besar. Nah itulah dia dalam dunia F&B ketika memang satu masakan tradisional itu bersandingan dengan dunia industri itu sendiri. Pertanyaannya, besar kecil sebuah usaha itu akan kembali ke kami sebagai pelaku usaha untuk bisa memfasilitasi itu semua. Ya kan ini dari mau dari sistem tradisional ke sistem machinery atau alat-alat dapur yang terbarukan. Jadi ini saya hanya sampaikan, jangan sampai karena ini berubah, kalibrasinya berbeda. Akhirnya rasanya tidak tercapai lagi. Padahal kekuatan daripada produk ini adalah taste-nya. Dan yang menarik juga, tadi pada saat kita ngobrol, ternyata juga beberapa kompetitor, bukan mungkin benchmark besar, pemain besar bebek di Indonesia, ada yang sudah datang juga berkali-kali gitu ya, untuk membeli resep. Ini yang ngeri. Artinya memang berarti secara mungkin quality produk ataupun resepnya cukup menarik dan tawarnya sangat luar biasa fantastis, tapi ya beliau yakin dengan produknya ini bisa besar, tentu dengan support dari para panelis, makanya hadir di Juragan Zaman Now. Ada rencana apa sih 2-3 tahun ke depan dengan bisnis ini? Saya mau memperbesar usaha ini, cuma saat ini memang segmentasi saya mau memperkuat based on kami di warung saat ini untuk bisa menjadi warung yang legendaris begitu, karena saat ini basicnya kami membawa masakan Nusantara dan juga alhamdulillah sudah bisa dipercaya dan mendapatkan legacy dari kementerian untuk ini menjadi warisan Nusantara Indonesia. 3 sampai 5 tahun ke depan saya akan buka 1 sampai 3 outlet lagi di beberapa kota besar. Tidak terlalu ambisius juga ya, cukup masih 1 sampai 5 outlet sedengar saya. So itu it's already a good choice ya, artinya bisa berkembang secara organik. Jadi memang saya nggak terlalu banyak tanah kalau sudah organic growth seperti itu. Nah, adapun kebutuhan yang kami butuhkan saat ini adalah kami akan mengembangkan usaha kami untuk bisa membuka satu warung tendaan yang saat ini lagi tren gitu dalam bentuk open kitchen. Nah, jadi saat ini kami membutuhkan dana untuk bisa merealisasikan demand yang kami miliki saat ini kurang lebih di 30 juta. Nanti 40%-nya kami akan alokasikan untuk membeli peralatan dapur dan 20% untuk sarana dan prasarana, dan di 40%-nya itu akan kami lakukan renovasi untuk open kitchen itu sendiri. Gitu. Jadi sorry tadi boleh dibantu remind lagi, bantuannya itu untuk memperbaiki outlet sama alat dapur ya? Ya, jadi kebetulan Pak, ketika saya membuka usaha ini bersebelahan dengan salah satu pondok pesantren tertua di Bekasi, yang memang ketika weekend itu orang tua yang jenguk itu luar biasa banyaknya. Nah, jadi di situ marketnya terpenuhi gitu. Dan ketika saya lihat lebih banyaknya beberapa masyarakat yang membuka usaha di dunia bebek itu lebih banyak bebek gorengnya, ternyata saya justru lebih aneh. Di Bekasi ternyata ada namanya bebek oblok yang memang sebetulnya dihadirkan, dia cuma ada di Hari Raya Idul Fitri aja, atau acara keagamaan atau keadatan di masyarakat sekitarnya gitu. Nah, waktu saya coba makanan itu, lidah saya bisa terima dan saya berpikir bagaimana ya caranya ketika saya mau membeli ini lagi, tetapi ternyata nggak ada marketnya. Nah, jadi saya coba recook ulang untuk bisa memenuhi pasar. Ya, saya coba mengcombine dengan masakan Chinese food, jadi cuma lebih ke bumbunya aja yang berbeda, tetapi kalau misalnya di bebek asap, karena dia identiknya memang asalnya lebih ke Chinese food, jadi sausnya tidak
tidak saya bedakan, tidak saya bedakan, hanya proses dari bumbu dan memasaknya. Bang Bebek ini kan, beliau ini betul-betul ready dan prepare, ini contoh entrepreneur yang baik. Mengetahui kekuatannya, mengetahui kekurangannya dalam memproduksi, dan mengetahui di mana market yang paling baik untuk dimulai. Ini tiga ini jadi satu, dan yang terakhir beliau bisa membuat bebek yang betul-betul lezat. Kami menilai bahwa bebek Benyamin ini cukup punya potensi bisnis ke depan karena punya rencana bisnis yang cukup baik. Ya, kalau panelis menilai dari segi spirit ownernya dan juga bisnisnya, gitu kan, insya Allah saya yakin banget beliau menjadi salah satu pilihan ya di antara sekian banyak ya yang presentasi di Juragan Zaman Now. Kenapa? Karena Juragan seperti halnya Juragan Zaman Now gitu ya, melihat dari spirit dari ownernya dan dari kemampuan dia dalam menguasai bisnis dan juga produknya. Oke, nanti kita akan nantikan bersama bagaimana keputusan dari tim panelis. Apakah Bang Bebek menjadi yang terjuragan di episode kali ini atau akan mendapatkan dukungan seperti apa dari panelis? Kita nantikan. Dan pemirsa, masih ada satu calon juragan lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Orang yang membeli ini sudah pasti ingin punya badan yang sehat. Saya harus menciptakan sesuatu yang bisa memberdayakan gaya hidup sehat. Maaf. Kegiatan berbelanja menjadi suatu aktivitas yang pasti kita lakukan dengan mengunjungi store maupun via online. Selain kualitas produk, tentu pengalaman berbelanja yang nyaman dan menyenangkan akan memberikan kepuasan dalam berbelanja. Karena itu, Urban Icon hadir dengan konsep baru yang lebih fresh, menyenangkan, dan stylish demi meningkatkan kenyamanan berbelanja untuk Anda. Halo Urban Icon Squad, welcome to our store. Selama lebih dari 15 tahun, Urban Icon hadir menjadi pilihan fashion terbaik di Indonesia. Kini Urban Icon hadir dengan konsep yang lebih baru, fresh, dan chic. Nah, konsep baru kita ini adalah hasil dari 5 value yang kita udah punya, yaitu care, fun, community, creativity, dan personalization. Konsep baru kita ini kita tuangkan ke beberapa komponen yang baru. Yang pertama, kita memiliki logo desain yang lebih clean. Kedua, kita memiliki juga desain toko yang lebih luas, nyaman, terang, dan menyenangkan. Dan yang ketiga, di beberapa bagian dari toko kita menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kali ini salah satu peserta Juragan Zaman Now Season 4 berkesempatan untuk berbelanja secara langsung di store Urban Icon dengan konsep yang baru ini. Seperti apa kesannya? Kalau nyaman dalam satu outlet di Urban Icon itu nyaman banget. Jadi kita mau lihat barang, terus pelayanannya juga bagus. Ketika kita mau tanya satu produk, ternyata pengetahuan tentang produknya dari kru atau pegawai yang ada di outletnya juga itu amat sangat menguasai. Jadi kita sebagai customer nggak akan kebingungan lagi untuk cari tren fashion yang sesuai sama diri kita. Untuk kamu yang ingin berbelanja di Urban Icon, kamu bisa datang ke store langsung atau via online di www.urbanicon.co.id atau di marketplace kesayangan kamu. Urban Icon, unleash the new you. Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, kini giliran calon juragan ketiga yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Kira-kira siapakah dia dan apa yang membedakan calon juragan ketiga ini dengan dua calon juragan lainnya? Silakan Coach, apa yang membedakan? Kalau cemilan, di mana-mana banyak. Cemilan sehat, nggak banyak. Tapi cemilan sehat yang dibuat oleh orang yang sangat-sangat sehat, wah ini luar biasa. Karena kali ini kita akan bertemu dengan Minis, cemilan namanya Minis, dari Mini Sujarwo. Beliau adalah binaragawan. Jadi
pasti cemilannya sangat-sangat sehat. Yuk kita lihat inovasi mitra Sujarwo. Para panelis, apa kabar semuanya? Semoga alhamdulillah sehat. Saya awalnya itu seorang karyawati, kerja 18 tahun di sebuah garment. Tetapi 16 tahun itu akhirnya 2 tahun yang lalu saya resign karena ibu saya dan bapak saya sakit. Pada saat saya sudah resign, mereka malah meninggal dunia 2 bulan kemudian. Ibu saya pesan, kamu harus sehat, kamu harus kuat. Dari situ saya bertekad. Karena saya sudah terlanjur resign, saya bertekad. Saya harus menciptakan sesuatu yang sehat, yang bisa memberdayakan gaya hidup sehat. Maaf. Siapa sih yang nggak punya ingin badan ideal dan sehat? Semua orang pasti. Tetapi kenyataannya di Indonesia, 50% atau 50 juta orang itu obesitas, 20 juta orang itu diabetes. Kok bisa? Saya yang sudah belasan tahun, 15 tahun menjaga badan dan berkecimpung di dunia healthy lifestyle, akan saya bagi tahu rahasianya. Mau tahu? Ikuti presentasi saya. Karena tadi berdasarkan pengalaman saya atau pengalaman pribadi saya merawat orang tua yang kena sakit dan mereka berpesan saya harus sehat, maka saya ciptakanlah snack sehat 100% roll oat terbuat dari brown sugar, low fat, dan dia mempunyai positioning whey protein. Punya badan sehat itu tidak sulit. Salah satu contohnya berawal dari menyemil makanan sehat Minuscule. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mini. Tapi kira-kira kalau saya habis makan itu, saya juga bisa berotot kayak Mbak Mini nggak? Bisa dong, bisa. Sudah dipastikan bisa. Karena cetakan otot saya langsung ke situ. Udah ada DNA-nya Mas Susana. Baiklah, langsung saja kita tanyakan kepada tim panelis. Gimana nih tim panelis, mau mulai dari Pak Rex nih? Silakan Pak Rex. Ya, mungkin kalau dari saya, ini produknya enak ya. Makasih. Apa namanya buat dicemil. Makasih Pak. Kalau satu box ini berapa kilokalori kira-kira? Di situ ada 20 gram per serving, sekitar 33 kalori. Untuk yang varian cornflakes ada tersebut. Oke. Nah, dari sisi branding, pertama kali saya lihat, saya pikir brandnya itu oat protein. Ya. To be honest. Karena dari tadi saya merhatiin, oat protein. Bagus juga namanya ya, to the point. Tapi ternyata kan varian produknya ya, bukan nama brand Miniski-nya, betul nggak? Iya. Nama produknya oat protein. Oat protein. Nama brandnya apa? Miniski. Nama pabriknya Miniski. Ya ini klasik ya, packaging ya. Maksudnya kalau kita punya varian produk, kan yang pengen dikenal tentu nama brandnya, ya bukan nama variannya. Gitu kan. Nah ini kebalik, ini variannya gede sekali, brandnya kecil sekali. Jadi kita semua juri pun berpikir bahwa oh ini nama brandnya nih, oh ternyata bukan gitu ya. Jadi ini sesuatu yang teman-teman harus perhatikan ketika membangun punya brand atau punya packaging ya. Sebetulnya lebih suka Minuscule karena itu kan brand own ya. Jadi kan memang nama besar saya itu Mini Sujarwo sebagai atlet. Jadi orang itu akan lebih mudah mengingat gitu lah Minuscule. Karena Mbak Mini bikin makanan sehat dan semua orang mau makan ini kan punya persepsi, wah gue suatu hari pengen punya badan kayak Mbak Mini nih.
ini hanya dikasih tahu informasi gizi dan juga satu hari kalorinya tuh perlu berapa. Menurut saya nggak ada salahnya kalau dibikin semacam QR code yang bisa ke landing page dan dijelaskan, nggak usah secara detail banget karena orang kan ya mungkin nggak suka baca lah. Tapi orang-orang yang membeli ini sudah pasti ingin punya badan yang sehat. Jadi mereka pasti akan make an effort untuk ke situ gitu. Dan di situ tuh harus dijelasin. Dengan Anda mengkonsumsi snack ini, minum air segini, berolahraga seperti ini, ya semoga resultnya itu kelihatan gitu. Karena itu menurut saya sangat penting. Baik. Saya sebagai konsumen, saya beli ini buat apa? Bukan buat nyemil pasti. Buat jadiin badan gitu. Jadi harus ada guide-nya. Produknya surprisingly buat saya tuh setiap pergi untuk mau coba untuk menjadi lebih sehat dengan memakan protein, itu nggak ada yang enak gitu lah kira-kira. Saya kemana aja di dunia, bukan hanya di Indonesia, selalu ya nggak jadi deh. Akhirnya saya makan yang membuat saya menjadi sedikit bukan binaragawan begitu lah kira-kira. Tapi ini enak dan saya mengatakan enak karena betul-betul enak. Dan saya kira ini juga bagus untuk bisa dikembangkan secara organik. Artinya ini kan bukan suatu bisnis yang sudah terstruktur. Tapi karena kebetulan bidangnya di Binaraga dan banyak gym yang bisa bekerja sama, dan tentunya ini akan menjadi sesuatu yang bagus untuk memulai bisnis ini. Saya kira yang penting support functionnya, di mana konsentrasi membedakan antara hobi dan juga produk yang harus disiapkan secara baik dan sebagai bisnis, karena ini tiga hal yang berbeda. Yang tentu membuat satu kerucut yang menyatu tapi berbeda untuk dilihatnya. Sebenarnya saya hanya mengingatkan bedanya antara hobi dan bisnis. Kadang-kadang kita berhobi itu one thing. Kalau bisnis kita harus mempunyai struktur yang jelas, tujuan yang jelas, dan juga bagaimana kita memajukan bisnis itu sendiri. Hobi kita bisa melakukan dengan senang hati, kadang-kadang dengan waktu yang luang. Dalam bisnis sebetulnya itu harus berbeda karena ini juga tanggung jawab kepada konsumen dan tanggung jawab pada produknya. Saya hadir di sini, saya ikut Juragan Zaman Now. Saya berharap para penulis bisa memberikan saya hibah berupa mesin cetak cookies 1 unit dengan harga 30 juta. Karena saya mempunyai tabungan 20 juta, itu saya tabung sedikit demi sedikit 1 tahun. Dan alhamdulillah berhasil dapat 20 juta. Serta profit sharing 20% dari net profit. Tadi kan pendanaannya 30 juta untuk alat produksi dengan bagi hasil profit 20%. Pertanyaan saya, ini 30 juta dikonversi menjadi saham atau mbaknya lebih ke saya butuh pinjaman 30 juta, nanti saya akan kembalikan dari net profit setiap bulan? Lebih ke pinjaman. Arahnya lebih ke pinjaman, bukan ke saham perusahaan gitu. Bukan. Gimana tuh jadinya? Pinjaman tanpa bunga. Sebenarnya 30 juta itu saya mengharapkan hibah. Tapi kok menawarkan 20% net profit sharing? Kalau hibah kan tidak menawarkan profit sharing dan semua. Dana hibah, ya alhamdulillah banyak juga diberikan oleh Juragan Zaman Now ya. Tapi sebetulnya yang kita inginkan adalah seorang entrepreneur bisa mencari akses to funding atau akses untuk modalnya sendiri dengan berbagai cara. Walaupun dana hibah itu adalah salah satu cara yang untuk mendapatkan uang juga gitu kan, tapi tentu saja tidak bisa terus-terusan. Sehingga harus clear sekali apa yang diminta, apa yang akan dilakukan dengan uang itu, dan apa rencana ke depannya. Itu yang kita ingin tahu. Oke, baik. Coach, ada yang ingin ditambahkan untuk meyakini hati para panelis? Wah, ini sebetulnya banyak hal yang bagus dan input-inputnya juga sangat-sangat bagus. Saya pikir inputnya penting sekali untuk dipertimbangkan oleh Mbak Mini. Dan kalau mengenai produk, kemudian rencana jangka panjang, target market, sebetulnya actually sudah clear karena benar-benar fokusnya ke gym, makanya scale-nya masih sangat-sangat terbatas. Tapi saya percaya
panelis akan mengambil keputusan yang terbaik. Oke, jadi kita nantikan bagaimana keputusan dari tim panelis pada episode kali ini. Pemirsa, kita sudah menyaksikan 3 calon juragan pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan melihat sebetulnya siapa yang akan dinobatkan sebagai terjuragan. Siapa juga yang akan mendapatkan suntikan modal. Nah, pemirsa tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. 50 juta buat interior, outlet, dapur. Ini sama Iya. itu nggak gitu penting. That's why I'm thinking 20 juta. Sebesar 15 juta rupiah. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Berikut adalah dana investasi yang kami butuhkan di angka 250 juta rupiah. Saat ini kami membutuhkan dana untuk bisa merealisasikan demand yang kami miliki saat ini, kurang lebih di 30 juta nanti. Saya berharap para panelis bisa memberikan saya hibah berupa mesin dengan harga 30 juta. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? 50 juta buat interior, outlet. Kayak hobi tapi sambil Ya, jalan. sampai jualan. Dapur. Ini sama Iya. itu nggak gitu penting. That's why I'm Ya, thinking. tong asap sama kompor high pressure. Lebih 15. Cuman mau ngasih Cuman mau dia ngasih. apa? Lebih disiplin aja. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Untuk itu kita langsung panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Oke, dan langsung saja kita tanyakan kepada tim panelis kira-kira komentarnya seperti apa dan penilaiannya, keputusannya juga seperti apa, Pak Rex? Ya, Mbak Friska, saya langsung to the point saja. Kita ada tidak sepakatnya, sehingga saya harus mengabarkan bahwa kita memutuskan untuk tidak memberikan tambahan investasi. Namun, off the show, mungkin seperti yang tadi saya bilang, saya merasa cukup optimis sebetulnya Mbak Friska bisa mengembangkan bisnis Mbak Friska ini menjadi bisnis yang besar dengan style B2B. Jadi mensupport ke industri-industri lain. So jika Mbak Friska mau mengarah ke situ, dengan senang hati saya punya tim yang siap membantu Mbak Friska untuk memberikan semacam mentoring dan juga memberikan Mbak Friska akses di mana kita memiliki situs untuk B2B yang bisa diakses teman-teman F&B di banyak tempat. Jadi congrats, semoga acara ini bisa bermanfaat buat Mbak Friska. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Metro TV yang memberikan kesempatan kepada UMKM untuk mengembangkan usahanya melalui program ini. Dan Bapak Wonderful juga dapat kesempatan yang terpilih dari 850 peserta, kita bisa terpilih, itu sudah sesuatu yang spesial banget. Dan di sini berkesempatan ketemu dengan para mentor-mentor sehingga kita bisa berinteraksi langsung, tanya jawab. Selanjutnya Pak Irwan gimana Pak? Oke, Bang Bebek. Bebek Oblok Benjamin. Setelah kami berbincang, kami memutuskan untuk mensupport dana sejumlah 20 juta, yang mana diutamakan untuk peralatan dapurnya, kompor high pressure-nya, dan juga tong kompornya itu tadi. Makasih banyak. Congratulations. Selamat untuk Bang Bebek ya Pak. Program ini program yang amat sangat baik, amat sangat membantu bagi kami UMKM yang ada di Indonesia untuk bisa merubah
bisnis kami menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih besar lagi. Itu terima kasih untuk Juragan Zaman Now 4, terima kasih untuk tim Metro TV dan seluruh jajaran yang membantu kami UMKM di seluruh Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan bagaimana keputusannya, Pak Reno. Oke, jadi Miniscue Mbak Mini ya. Saya ulangi lagi, produknya enak dimakan untuk makanan sehat yang bergizi dan semua untuk bisa beraspirasi punya badan seperti Mbak Mini. Dan saya selalu percaya dengan badan yang sehat itu pemikiran kita lebih jernih. So I also promote sports dan lain-lain, itu sangat penting lah dalam hidup. But anyways, back to our discussion, saya langsung to the point aja. Kami sudah diskusi, kita mengerti kebutuhan yang diperlukan. Jadi kita memutuskan untuk memberikan dana tambahan sebesar 15 juta rupiah. Makasih. Dan secara terpisah, saya juga akan meminjamkan 15 juta rupiah. Kenapa saya ingin kasih tahu juga kenapa alasannya ini dibagi dua. Yang satu tentu 15 juta hibah, yang satunya lagi ya you need to do a lot of work lah. No such thing as free lunch, like I said. Jadi mungkin bisa nanti kita bisa diskusi lebih panjang, tapi 15 juta saya rasa kalau bisa dikembalikan dari profit share dalam waktu 6 bulan, saya rasa more than enough. Itu sudah lebih dari cukup. 15 juta dana hibah dan 15 juta pinjaman. Pasti akan aku belikan mesin sesuai sama kebutuhan produksi aku. Insya Allah nanti suatu saat mungkin Pak Rino akan memberikan lebih dari itu. Selamat untuk Mbak Mini, dan tentunya kali ini kita akan mendengarkan siapa yang akan dinobatkan sebagai terjuragan pada episode kali ini. Dan ini akan langsung diumumkan oleh Ibu Dian, silakan Bu. Oke, selamat buat semuanya karena sudah mendengar ceritanya semua dan berliku-liku perjalanannya ya. Dari mulai ada yang needs kebutuhan, ada yang mulai dari hobi, tapi congrats sudah sampai di sini menjadi seorang entrepreneur. Kita bisa lihat bahwa semuanya menjalankan usaha dengan passion. Tapi untuk menjadi entrepreneur dan bisnis yang baik, passion saja tidak cukup. Rasanya perlu sekali bisnis plan dan yang struktur supaya kita tahu bahwa gimana kalian mau mengamalkan bisnis. Apalagi ketika datang untuk mencari investasi atau pendanaan. We need to know what you want to do and how you want to do it. Gitu. Rasanya itu yang perlu dipertajam untuk semuanya, dan itu yang menjadi syarat terjuragan rasanya gitu. Jadi ketika sudah berdiskusi dengan para panelis di sini, kami memutuskan bahwa terjuragan Zaman Now malam ini adalah Bang Bebek. Bang Bebek. Selamat untuk Bang Bebek. Itu dia yang jadi dinobatkan sebagai terjuragan ya. Bang Bebek. Aslinya namanya Bambang. Bang Bebek. Mas Bambang, Bang Bebek. Begitu ya? Oke. Dan Bang Bebek akan ada tambahan untuk saya sebagai terjuragan sebesar 10 juta rupiah. Makasih banyak. Senang banget. Saya nggak tahu apa yang harus saya sampaikan lagi selain bahagia dan terima kasih buat seluruh yang sudah mendukung di usaha saya saat ini. Dan kami ucapkan selamat sekali lagi untuk ketiga juragan pada episode kali ini. Dan pemirsa, demikianlah Juragan Zaman Now Season 4 hari ini. Lalu siapakah ketiga calon juragan yang selanjutnya akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis? Dan apakah mereka bisa mendapatkan tambahan modal? Saksikan terus Juragan Zaman Now Season 4 hanya di Metro TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Karakter rasa dan serat dari abon kami memiliki rasa dan serat yang mirip dengan daging. Ada bakmi ayam kampung, rica membara yang pedas. Kenapa sih namanya sambal Tante Girang? Pedas, Pak. Ini asli sambalnya. Investment sekitar 300 juta.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.